Narirati? Iya, ada apa Ranggala? Tidak, tidak. Jangan katakan kalau kamu itu... Iya, Ranggala. Aku memang Narirati, seorang putri Manguntur. Kang Mas sudah salah besar memberikan jabatan kepada Kanjeng Dipangkar sebagai penasehat. Dia orang yang sangat licik, Kang Mas, sangat berbahaya. Sudah berapa kali aku bilang untuk tidak mencampuri urusanku? Apa perlu aku gunakan kekerasan untuk menutup mulutmu yang rewel itu? Makhluk itu kenapa bisa memegang keris Kentala Cakra? Ada apa ini, Kanjeng Putri? Apa yang terjadi? Kenapa tempat ini berantakan sekali? Bacalah ini, Kamandanu. Nanti kamu akan tahu. Ini barulah awalnya saja. Aku akan datang kembali untuk menghancurkan kalian semua. Tertanda Naga Sukma. Aku akan membuat hidup segan, mati pun tak mau. Aku akan memotong kedua tangan agar kamu menderita seperti Renggala. Tapi sebelumnya, aku yang melihat wajah. Bukalah cadar. Aku sudah tahu kamu adalah ratu. Maafkan aku, Kamandanu. Aku sudah merahasiakan jati diriku sebenarnya padamu. Aku mengerti. Karena itu kan, waktu itu kamu pergi meninggalkan aku saat anak buah Naga Sukma menyerang. Kamu tidak ingin aku mengetahui siapa kamu sebenarnya. Ada alasan yang tidak bisa aku jelaskan untuk sementara ini. Aku harap kamu mau mengerti. Jika sudah tiba waktunya nanti, aku pasti akan jelaskan semuanya padamu, Kamandanu. Aku mohon. Baik, jangan, Mas. Jadi kebakaran kawanan. Aku pasti akan selalu merindukanmu. Kalau kamu sedang merindukanku, lihatlah bulan yang dekat dengan bintang selatan. Pasti saat itu aku juga sedang memandangnya. Dan saat itulah, aku juga sedang merindukan kamu. Oh ya, kalau kamu sedang merindukanku, jangan segan-segan, Kamandanu. Datanglah kemari. Iya, Ratu. Ada apa, Kamandanu? Kang Mas. Kamu lagi. Kalau kamu datang kemari hanya untuk membuatku marah, lebih baik kamu pergi.
sebelum aku yang melemparmu dari istana ini. Aku akan pergi setelah Kang Mas menjelaskan tentang surat ini. Apa hakmu untuk tidak setuju? Aku hanya ingin memperluas wilayah Manguntuh. Jika Kang Mas tetap melakukan hal ini, aku tidak akan membantu dalam bentuk apapun juga. Bahkan aku akan mengundurkan diri sebagai kepala prajurit Manguntuh. Karena perang ini sama sekali tidak punya alasan yang kuat. Jangan sombong, Kamandano. Kami akan memenangkan peperangan ini, walaupun tanpa diri. Kamu suka atau tidak, perang ini akan tetap terlaksana. Akan aku rebut Banyu Biru dari tangan Laksu. Aku tidak akan ikut. Walaupun harus diusir dari Manguntuh. Hati-hati di jalan. Kansa! Kansa! Dasar dompet! Di mana sih kamu? Kansa! Kembalikan cincin Krishna kepada Bopo! Aku tidak mau. Cincin ini milik aku. Suara Kansa tuh. Kok nggak ada? Tapi tadi suaranya di sini. Memang aku di sini. Aduh, aduh. Aku pukul matanya. Aduh. Dasar dompet! Siapa yang berani memukul kau? Hah? Memang enak dipukul. Bopo tahu di mana kamu. Kok diem? Aku keluar. Emang enak dikerjain. Selamat. Sekarang, bagaimana caranya kita merebut batu cincin itu dari tangan Kansa? Kansa sangat kuat sekarang, karena dia juga memiliki kekuatan Krishna. Sepertinya kita harus mengelabuinya, Bibi. Seperti Krishna yang lakukan. Bagaimana caranya, Grandong? Kali ini biar Laras saja yang mengerjai dia, Bi. Kamu pura-pura jadi teman baiknya, Laras. Siapa tahu kita bisa merebut cincin itu. Aku? Iya. Benar juga, Kansa tidak mungkin mencurigai Laras. Laras, Bibi mohon, bantu kami ya, Laras. Baiklah, ini semua demi Krishna. Bibi, aku mencari Kansa dulu ya. Hati-hatilah, Laras. Ya, Bibi. Dasar berdebah semuanya. Aku ditahan di sini sama Andini. Sementara aku belum mendapatkan cincin itu dari tangan Kansa. Aku tidak boleh diam saja. Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Dan aku harus mengambil cincin itu sebelum keduluan dari Andini. Penguasa kegelapan junjungan, berilah aku kekuatan kegelapan.
aku akan bisa mengikuti bocah tengek itu tanpa diketahui oleh siapa. Akhirnya aku bisa juga keluar dari kendi sialan ini. Jalan kemana lagi ya? Selain jalan-jalan sendiri. Kansa? Apa kamu menemuiku? Kita main bareng yuk. Kita kan teman. Kemana saja kamu tidak mau bermain denganku? Kemarin kan aku dilarang Krishna. Sekarang Krishna tidak ada. Jadi aku boleh bermain denganmu kan? Boleh. Kita sekarang main apa? Main petak umpet saja. Sudah, ayo. Kurang ajar. Beraninya Manguntur ingin menyerang baju biru. Saat ini, para prajurit baju biru sedang bersiaga dan bersiap-siap kalau sewaktu-waktu perang meletus, Tuan. Tidak. Tidak seorang pun yang boleh menjajah baju biru selain aku. Karena akulah calon penguasa Banyu Biru. Tidak aku izinkan siapapun memiliki Banyu Biru selain aku. Prajurit, hamba Tuan, siapkan pasukan. Besok fajar kita akan menyerang Manguntur secara rasmi. Kalian harus sudah siap dengan pakaian dan senjata seperti yang dipakai oleh prajurit Banyu Biru. Laksanakan. Siap. Jadi Dwi Pangga tetap ingin menyerang Banyu Biru. Iya, hamba sudah membujuk Kang Mas Dwi Pangga untuk tidak menyerang Banyu Biru. Tapi sepertinya tekadnya sudah bulat kan Ceput. Bagaimana kalau kita meminta bantuan Mandala? Jangan kan Ceput. Ini adalah masalah Kadipaten Banyu Biru. Kita harus mengatasi masalah ini sendiri. Kita tidak perlu menyerang Manguntur. Karena perang hanya akan membuat kehancuran bagi kedua belah pihak. Tapi aku tidak akan membiarkan Dwi Pangga atau siapapun menyerang Banyu Biru. Bagaimanapun, aku akan menjaga Banyu Biruku dengan cara apapun, termasuk nyawaku menjadi taruhannya. Sekarang waktunya kita menyerang Manguntur. Ayo, kita berangkat. Baik, Tuan. Sebelum kita perang besok, kita kenakan pikiran dulu, Kang Mas. Ayo, Kang Mas, kita minum dulu. Kita minum sampai muntah. Angkat perasaan. Kita rayakan kemenangan kita. Mumpung ada tua, kita minum sampai mabuk. Demi persahabatan dan kemenangan kita. Setuju. Nikmati selagi kamu bisa, Kang Mas. Karena besok
Aku akan pastikan kamu mati. Suara apa itu? Cepat kamu periksa. Kurang ajar! Kalian tahu siapa aku? Aku ini ayah junjungan kalian, Putri Diayu Lasmi. Cepat turunkan pedang kalian. Cepat! Aku tahu siapa kamu, tapi aku tidak peduli. Sebelum kalian menyerang Banyu Biru, aku yang akan menghabisi kalian. Dasar pengkhianat kamu, Komandan. Lihat, aku akan melaporkan kamu. Mengajar kamu, Komandan. Aku tidak akan melupakan perbuatanmu kepadaku. Cepat lepaskan aku! Gertak sambal, sudah basi. Orang-orang macam kalian ini, mana mungkin bisa maju ke medan perang melawan Banyu Biru. Oh, kamu meremehkan kekuatanku. Hah? Apa yang terjadi? Lapor Kanjeng, prajurit Banyu Biru tiba-tiba menyerang. Mereka berhasil melumpuhkan dan membunuh pasukan kita. Dimas, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang Manguntul? Omong kosong! Kamandanu, rupanya kamu di balik ini semua. Kenapa kamu lakukan ini pada Manguntur? Ada apa denganmu? Masalahnya bukan hamba, Kanjeng. Tapi salahkan Manguntur yang mau menyerang Banyu Biru. Tapi tidak begini caranya. Kita bisa bicara baik-baik. Sejak kapan kita pernah bicara baik-baik? Bawa dia. Kamandanu.
Cepat kejar mereka! Jangan mereka kabur, ayo! Tumenggung Kebo Winara ada di tangan kami. Jika kalian masih melakukan penyerangan pada Banyu Biru, maka Tumenggung Kebo Winara akan mati. Ngajar. Ajar! Bajang, ini Biung! Ini Biung, nak. Kamu dari mana saja? Kita diserang oleh prajurit Banyu Biru. Dan Romo kamu diculik. Mereka mengancam ingin membunuh Romo kamu kalau kita tidak menghentikan penyerangan pada Banyu Biru. Bajang, tunggu, nak. Aku tidak akan menyerang Manguntur terlebih dahulu. Biarkan saja mereka menyerang kita. Untuk itu, kita harus memperketat penjagaan sampai kita berhasil mengusir mereka dari wilayah ini, terutama di bagian perbatasan. Jangan sampai satu orang pun berhasil menerobos masuk. Apa kalian mengerti? Hamba mengerti, Kanjeng. Baik, Ratu Putri siapkan peti kecil. Hamba akan coba menangkapnya. Kita harus segera membakar kepala makhluk ini. Jangan biarkan dia menyatu kembali dengan tubuhnya. Iya, makhluk ini benar-benar kuat, Kamandan. Selamatkan prajurit terluka dan panggil tabib. Dan kalian, persiapkan diri kalian untuk perang besok. Bagaimana ini, Bopo? Apa yang sedang Bajang lakukan saat ini? Kenapa perasaanku tidak enak, Bopo? Sebaiknya kita tenang dulu, Arimbi. Mungkin Bajang saat ini sedang berusaha untuk membebaskan Kebo Winarang. Bajang! Bajang, dari mana saja kamu, nak? Apa yang telah terjadi? Di mana kepala kamu? Siapa yang berani melakukan ini pada kamu, nak? Jangan-jangan ini ulah Kamandanu. Hanya dia dan Ranubaya yang mampu menghadapi kita, Arimbi. Kurang ajar anak itu. Berani-beraninya dia melukai Bajang.
Siapa itu, Bopo? Bopo, tolong tenangkan Bajang. Aku ingin lihat siapa yang datang. Ya. Bajang, kemarilah. Bajang, kemarilah. Kemari Bajang. Nanti Bopo kembalikan kepalamu. Hai, kemarilah sama Eyang. Ayunda, Ayunda. Ada apa, Dik Mas? Ada apa di kamar? Kenapa kedengarannya terlalu berisik? Tidak apa-apa, Dik Mas. Itu hanya para dayang yang aku perintahkan untuk membersihkan kamar. Ada apa kalian menemuiku? Ini masalah Kang Mas Kebowinarang. Aku dengar Kamandanu menculiknya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Kamandanu menculik Kang Mas Kebowinarang, kelihatannya aku langsung harus ke Banyu Biru untuk memastikan apakah Kamandanu diperintah langsung oleh Laksmi atau tidak. Lagi pula, kita tidak perlu khawatir karena Kamandanu tidak mungkin menyakiti Kang Mas Kebowinarang. Kalau memang bukan Laksmi memerintahkan untuk menculik Kang Mas Kebowinarang, untuk apa Kamandanu menculiknya? Itulah yang harus kita cari tahu. Kembalilah kalian ke tempatmu. Sementara biar aku memikirkan. Baik, Ayunda. Aku permisi dulu. Ayo, Paman. Anak ini semakin lemas, Arimbi. Kasihan dia. Iya, Bopo. Kita harus mendapatkan kepalanya kembali. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan dia. Dia harus tetap hidup. Kalau tidak, apa yang telah kita lakukan selama ini akan sia-sia, Bopo. Bawa dia, Bopo. Kita harus ke Banyu Biru. Cepat buka. Ayo, Nak. Ayo, Arimbi. Kepala ini terus bergerak, Bu. Sebaiknya kita harus segera membakarnya. Iya, dan kita tetap harus membakar kepalanya ini agar terpisah dengan tubuhnya. Kalau dia menyatu kembali, ini sangat berbahaya. Benar, Paman. Kalau kepala makhluk ini musnah, tidak hanya kita yang aman, Paman, tapi seluruh rakyat yang ada di Singosari ini juga akan aman. Iya, kalau begitu Paman akan menyamar pembakaran kepalanya. Ya. Tidak. Bopo. Dia akan membakar kepala Bajang. Lagi, Arimbi. Kita harus segera mendapatkan kepala Bajang. Kalau tidak, anakmu akan mati. Tidak. Itu tidak boleh terjadi, Bopo. Bopo. Bopo harus mengalihkan perhatian mereka. Biar aku yang mengambil kepala Bajang. Ini. Kamu bawa tubuhnya. Segera satukan kepala dan tubuhnya. Jika kamu berhasil mendapatkan kepalanya. Ayo cepat. Baik, Bopo. Cepat bakar, Paman. Jangan buang-buang waktu. Ada apa ini? Lapor Kanjeng Putri, di luar istana ada buto hijau yang menyerang para prajurit. Tunda pembakaran makhluk ini. Kita harus segera menghentikan serangan buto hijau itu. Mati kalian, ha?
tangkap dia. Baik itu, ayo. Sekarang kepala makhluk ini aman di sini. Aku harus mengamarkan Paman Anubayan dan Kamandanu. Tenanglah, Nak. Biung pasti menolongmu. Pergilah, Nak. Carilah makananmu supaya tenagamu pulih kembali. Bagaimana bisa aku pakai terbuka? Padahal tadi aku menaruhnya di bawah ranjang. Berarti kita diperdaya oleh Buto Ijo. Dugaan Paman selama ini benar. Makhluk aneh itu dan Buto Ijo dan Arimi punya hubungan. Lalu kita harus bagaimana, Guru? Bajang sudah lepas. Buto Ijo itu sudah membuat pasukanku tidak berdaya. Padahal mereka harus berperang besok. Lihat saja, aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Jangan, Kanjeng. Makhluk ini pasti menginginkan sesuatu. Jangan-jangan ada hubungannya dengan kepala makhluk aneh itu, Kanjeng. Di mana Kanjeng Putri meletakkan peti itu? Kita harus segera membakarnya. Di kamarku, di bawah ranjang. Bagaimana dengan Bajang? Jangan khawatir, Bopo. Bajang itu anak ini sangat kuat. Dia sudah kembali bertenaga. Cuma aku menyuruhnya untuk mencari makanan, Bopo. Biar tenaganya pulih kembali. Bagus, bagus. Sekarang kita kembali ke rencana semula, Bopo. Ya.
kenapa Bibi datang kemari? Di mana paman? Paman? Maksud Bibi paman Keboinarang? Tidak usah berpura-pura, Laksmi. Kamandanu dan seluruh prajurit Banyu Biru telah menyerang kadipaten kami dan menculik paman. Ini tidak benar. Aku tidak pernah menyuruh Kamandanu atau prajuritku menyerang Manguntuh, Bibi. Hamba berani sumpah Kanjeng. Mana mungkin hamba melakukan itu? Hamba tidak berani menculik Kanjeng Keboinarang. Jadi kamu pikir aku mengada-ngada? Banyak saksi yang melihat Kamandanu dan seluruh prajurit Banyu Biru menyerang kadipaten kami. Pasti ada yang memanfaatkan keadaan ini, Bibi. Percayalah padaku. Aku tidak mungkin melakukan semua ini. Aku tidak bisa mempercayaimu, Laksmi. Apa yang aku katakan ini benar. Kalau sampai 2 kali matahari terbit, kamu tidak mengembalikan paman. Jangan salahkan aku. Jika seluruh prajuritku akan menghancurkan kadipaten. Rencana kita berjalan dengan lancar, Bopo. Ya. Tapi kalau melihat reaksi mereka, kelihatannya mereka tidak tahu tentang Kangmas Keboinarang. Kalau bukan mereka yang menculik, lalu siapa, Bopo? Siapa ya? Siapa yang berani menculikku? Kenapa Kamandanu melakukan semua ini? Hei! Lancang kalian berani menangkapku. Panggil junjungan kalian, Laksmi. Suruh dia melepasku. Cepat! Kamu minta dilepaskan. Lebih baik kamu itu diam. Bangka, jangan banyak bicara. Berani kamu melakukan ini padaku? Hah? Cepat, panggilkan junjunganmu, Laksmi. Segera! Laksmi! Laksmi! Lepaskan aku! Cepat! Laksmi! Hei! Kurang ajar kalian! Laksmi! Bagaimana, Yunda? Apa benar Kang Mas berada di Banyu Biru? Apa tidak sebaiknya kita menyerang Banyu Biru? Dimas, sebaiknya kita tunda dulu peperangan sampai Kang Mas Keboinarang dikembalikan oleh mereka. Aku telah memberi mereka waktu sampai 2 kali matahari terbit. Kenapa Yunda berpikir seperti itu? Apa tidak sebaiknya kita menyerang mereka dan membebaskan Kang Mas? Keselamatan Kang Mas Keboinarang adalah yang utama untukku. Sebaiknya peperangan ditunda dulu. Aku harap Dek Mas mau menuruti semua perintah. Terserah Yunda saja. Baiklah. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kang Mas? Aku bingung. Mengapa Dimas Kamandanu menyerang kadipaten ini? Kanjeng Dipangkara, aku mohon, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak ingat apa-apa? Hah? Asal kamu tahu, besok adalah hari penyerangan kita kepada Banyu Biru. Dan itu semua atas perintahmu. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan memberikan perintah penyerangan terhadap Banyu Biru. Kalau aku menyerang Banyu Biru, sama saja dengan aku menyerang Laksmi. Penyerangan ini harus segera dihentikan, Kanjeng. Ada apa dengan kamu? Hah? Kamu kemarin menyuruh kita untuk menyerang Banyu Biru. Kamu itu seorang tumenggung. Tidak seharusnya kamu bersikap pelimpan seperti itu. Ingat, asal kamu tahu, Kang Mas Keboinarang sekarang ditahan oleh prajurit pasukan Banyu Biru. Sebenarnya ada apa ini?
Mengapa aku sama sekali tak bisa mengingat semuanya? Aku tidak tahu siapa yang memanfaatkan keadaan ini dengan menculik Paman Kebowinara. Untuk itu, kita harus memperketat penjagaan kita. Sepertinya kita harus merubah posisi pasukan kita. Mengingat pasukan kita sudah banyak terluka karena serangan Buto Ijo. Hormat hamba, Kanjeng. Apa yang terjadi? Pasukan perbatasan kita tewas diserang makhluk mengerikan itu. Itu artinya kepala dan tubuh makhluk itu sudah menjadi satu, Kanjeng, dan kita harus hati-hati. Sebaiknya kita lupakan dulu masalah itu, Paman. Karena aku harus mengusarkan pikiranku untuk perang besok. Dan kamu, perketat penjagaan. Daulat, Kanjeng. Akhirnya kamu muncul juga. Biung sangat senang sekali. Tapi ada hal yang harus Biung katakan pada kamu. Kelihatannya kita harus menunda dulu penyerangan ke Banyu Biru. Karena bopomu masih ada di tangan mereka. Baiklah. Sekarang kamu masuk ke tubuh Dipang ya. Kanjeng Permaisuri, maafkan hamba atas apa yang terjadi di sini. Sungguh semua ini di luar kesadaran hamba, Kanjeng. Tidak apa-apa, anakku. Anakmu? Terima kasih, Biung. Biung telah menyatukan kembali kepalaku. Aku yakin fitnah dari orang-orang Manguntur ini hanya untuk melemahkan pertahanan kita. Karena aku ini bukan orang yang licik, yang menculik pamannya sendiri hanya untuk menggapai sesuatu. Untuk saat ini, sebaiknya kita jangan gegabah. Kita jangan terpancing dengan keadaan seperti ini, Kanjeng Buto. Apa yang dikatakan Kamandanu itu benar, Kanjeng. Jadi kita tidak boleh membuat suasana ini akan menjadi lebih panas. Kita harus dengan kepala dingin, dengan hati dingin agar bisa mengantarkan kita ke gerbang kemenangan, Kanjeng. Laksmi! Romo? Ada apa, Romo? Seharusnya Romo yang bertanya. Apa otakmu sudah rusak? Kamu menyuruh Kamandanu untuk menyerangku, kan? Apa maksud Kanjeng? Siapa yang melukai dan menyerang Kanjeng? Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu siapa orang yang menyerangku. Hentikan, Romo. Kamandanu selalu bersamaku. Lalu bagaimana bisa dia menyerang Romo? Aku tahu siapa orang yang menyerangku, Laksmi. Dari perawakannya, bajunya. Ini artinya ada yang memfitnah Kamandanu. Dan orang itu juga yang menculik Kanjeng Kebowinara. Semua kejadian ini bisa memicu kebencian orang-orang Manguntur kepada kita. Ada hal yang ingin kusampaikan penting padamu, Ayunda. Ini mengenai Kang Mas Kebowinara. Ternyata bukan prajurit Banyu Biru yang menculiknya. Saat ini, Laksmi sedang menyelidiki tentang bayi bajang. Mereka cari cara bagaimana memusnahkan makhluk terkutuk itu.
harus tahu semua? Aku ini orang yang cerdas. Apapun bisa ku ketahui dengan mudah. Kalau aku mau, aku bisa mencincangnya hidup-hidup. Kamu ini benar-benar hebat. Tidak sedikit pun aku meragukanmu. Bukan kamu yang akan mencincang bayi bajang di Pangkara, tapi bayi bajanglah yang akan mencincangmu hidup-hidup. Komandan Lasmi, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang penting hingga membuat kalian datang di sana. Benar sekali kan? Hamba datang untuk memberitahukan kalau Kanjeng Kebo Winara diculik oleh seseorang dengan mengatasnamakan diri hamba. Kebo Winara menghilang. Oh, jagat Dewa Batara. Siapa orang yang sudah tega menculik romoku? Kami sedang menyelidikinya. Tapi sekarang ini, kami mengalami jalan buntu. Atau jangan-jangan ini ulah Byakta. Sampai saat ini, kematian Byakta masih dalam tanda tanya besar. Ada kemungkinan besar dia masih hidup. Mungkin saja dia sengaja membuat kekacauan ini untuk membuat Manguntur, Kurawan, dan Banyu Biru kembali resah. Aku yakin ini bukan ulah Byakta. Pasti ada orang lain di balik kejahatan ini. Bagaimana bisa kamu begitu yakin? Memang, semua orang bisa jadi tersangka. Dan inilah tugas kita untuk mencari tahu siapa dalam balik kejahatan ini. Kenapa Laras lama sekali ya? Ini Kansa, aku bawakan singkong rebus untukmu. Cepat taruh situ. Cepat suapin aku. Hah? Suapin? Iya. Aku mau tidur ah. Akhirnya aku berhasil. Aku harus secepatnya mengambil cincin itu dari Kansa. Ah, ketahuan. Kansa, kamu tidak tidur. Bukannya tadi kamu bilang mengantuk. Pasti kamu menaruh obat tidur di ubin ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku kan sakti. Jadi bocah tengik itu kebal racun tidur. Bibi Andini. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak bisa mengambil cincin itu dari Kansa. Kansa sudah menjadi kuat dan tidak mempan memakai obat tidur itu. Tidak apa-apa, Laras. Kamu sudah banyak membantu kami. Lalu bagaimana kita sekarang? Sepertinya Bibi harus menghadapi Kansa langsung. Bibi harus segera mengambil batu cincin itu.
karena Krishna tidak bisa berlama-lama di dalamnya. Selamat malam, Kanjeng Temenggung Kebawinara. Siapa kamu sebenarnya? Kamu Pangeran Bentar? Aku bukan Bentar. Atau siapapun yang kamu kenal. Aku adalah Naga Sukma, adik dari Pangeran Bentar, pemilik sah dari Kadipaten Banyu Biru. Naga Sukma? Iya, kakek. Aku tidak akan membiarkanmu menguntur atau wilayah lainnya menguasai wilayah kekuasaanku. Aku mengerti perasaan. Aku minta maaf. Aku berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Tapi tolong, lepaskan aku dulu. Tidak, Kak. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Aku yakin orang-orang Banyu Birulah yang telah menculik Kang Mas Kebawinara. Mereka melakukan itu semua supaya kita bertekuk lutut pada mereka. Ampun, Kanjeng. Kita tidak bisa membiarkan semua ini, Kanjeng. Apa yang mereka lakukan sudah menginjak-injak kedaulatan kita, Kanjeng. Benar sekali, Kanjeng. Kita harus meluluhlantahkan wilayah itu dan memberi mereka pelajaran. Tenanglah. Aku akan membuat orang-orang itu menyesal telah dilahirkan dan tinggal di Banyu Biru. Dipangga. Aku Pangeran Banyu Biru. Jangan pernah berani kalian sentuh wilayah kekuasaanku. Atau akan aku buat kalian mati secara mengenaskan. Pangeran Banyu Biru. Berarti yang dimaksud surat itu Pangeran Bentar. Itu mustahil. Kita semua tahu kalau Pangeran Bentar itu sudah mati. Itu pasti orang lain. Tahu. Pangeran Banyu Biru adalah Pangeran Bentar. Tidak ada yang lain. Diam! Aku tidak peduli siapa dia. Tapi yang pasti, aku akan membuat orang ini menyesal karena telah berani bermain api denganku. Dipangga. Kalau kamu memang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, tolong kamu jangan menggunakan badan Dipangga. Badannya saat ini sedang sakit dan lemah. Itu pasti akan membahayakan kamu. Sekarang kamu keluarlah. Pergilah. Prajurit! Prajurit! Kansa! Kansa, Bopo minta maaf. Kamu kemana, Kansa? Kansa! Kenapa Bopo bersedih? Kansa. Oh, ternyata Bopo menyayangiku. Bopo, aku juga sayang dengan Bopo. Aku yakin bocah tengik itu pasti mendengarkanku.
Kalau dia pulang, aku akan langsung ambil cincin itu. Kansa! Kenapa Bopo bersedih? Kansa. Oh, ternyata Bopo menyayangiku. Bopo, aku juga sayang dengan Bopo. Aku yakin bocah tengik itu pasti mendengarkanku. Kalau dia pulang, aku akan langsung ambil cincin itu. Bopo, Bopo aku pulang. Kansa. Kansa, Bopo minta maaf ya. Bopo telah bersalah sama kamu. Jangan tinggalkan Bopo. Kansa, kamu tinggal sama Bopo lagi ya. Bopo, aku akan tinggal bersama Bopo lagi, tapi dengan satu syarat. Hah? Syarat apa? Bopo harus menjadi pengawalku. Itu mah syarat yang mudah. Yang penting kamu selalu tinggal sama Bopo, ya? Iya. Peluk aku. Apa ini Bopo? Oh iya, Bopo lupa. Tadi Bopo sedang membakar makanan kesukaan kamu. Tuh kan, Bopo selalu ingat kamu, ya kan? Kamu jangan tinggalkan Bopo lagi ya. Ya. Ayo kita ke sana. Ya. Wangi. Ini Kansa, Bopo bikin ubi bakar. Pas kamu lagi lapar kan? Nih. Tidak mau ah. Aku tidak mau ubi bakar. Punya ayam bakar. Kansa, malam-malam seperti ini mana ada ayam? Sudah, besok saja. Ayamnya sekarang sedang tidur. Tidak mau, aku maunya makan ayam. Sudah, Bopo saja yang makan. Dihabisin semua. Kalau saya mau, sudah aku akan pergi. Iya. Bopo akan menghabiskan semua. Iya. Sebentar. Bopo, ayo makan. Iya. Bopo makan. Banyak banget. Rupanya bocah tengik itu ada di sini. Makan, Bopo. Tenang. Bopo kentut ya? Habisan Bopo makan terlalu banyak ubi. Bopo, mau nih. Bopo. Apalagi yang membuat Romo datang kemari? Beginilah, ada orang yang mengancam Mang Utur. Kalau tidak salah, yang bernama Pangeran Banyu Biru. Iya. Apa kalian mengenal? Naga Sukma. Naga Sukma. Ya sudahlah, kalau begitu, Romo pamit dulu. Sekarang hamba sangat yakin orang yang sudah menyerang Mang Utur adalah Naga Sukma dan para pasukannya. Mereka juga lah yang sudah menculik Kanjeng Kebo Winara. Ini tidak bisa dianggap remeh. Naga Sukma sudah benar-benar menjadi ancaman. Tenang, Kanjeng Putri. Mungkin saja ini hanya gertakan Naga Sukma untuk memperkeruh suasana. Tidak, Kamandanu. Ini tidak gertakan. Dia sudah berani mengakui dirinya sebagai Pangeran Banyu Biru. Itu artinya dia ingin menggulingkan kekuasaanku. Kalau memang benar dugaan Kanjeng Putri, ini bisa sangat membahayakan Banyu Biru. Lalu aku harus bagaimana? Aku bisa gila gara-gara ini. Tenang dulu, Kanjeng Putri. Hamba akan coba menyelidiki kebenaran. Aku ikut. Sebaiknya jangan, Kanjeng Putri. Saat ini keadaan Banyu Biru sedang rawan. Kita tidak pernah tahu
kapan musuh kita akan datang. Sebaiknya Kanjeng Putri tetap di sini dan pastikan keadaan akan aman. Baiklah, Kamandanu. Berhati-hati. Hamba mohon, Pak. Bopo cerita harus kerjanya. Bopo cepat mandiin aku gatal nih. Iya. Bawel. Bopo cepat mandiin aku tapi dengan satu syarat. Syarat apa lagi? Bopo harus mengawasi Bibi Andini, Laras, Randung, dan Malampir. Buat apa? Jagain cincinku, nanti cincinku diambil sama mereka loh. Itu mah mudah. Kamu jangan khawatir. Ya sudah, ayo kita mandi. Ayo. Mana bocah tengik itu? Baju tengik ada di sini. Berarti bocah tengik itu tidak jauh dari sini. Siapa itu? Siapa? Siapa? Perasaanku saja. Tidur lagi ya. Berarti kan seaman mandinya. Rupanya bocah tengik itu ada di sana. Rupanya di sini bocah tengik itu. Asik enak deh. Dasar tahun. Dasar tahun. Pasti ini perbuatan Malampir. Papa, bajuku tidak ada. Papa. Suara Kansa. Hah, bajuku. Bagaimana bisa di sini? Kansa! Papa, tolong! Papa tolong aku! Papa ambilin bajuku! Papa! Kansa! Hah? Mana baju kamu? Hah? Mana? Papa, itu bajuku! Hah? Itu! Kok di atas? Cincin kamu kemana? Hah? Cincin kamu kemana? Tadi pas aku mandi ada tahun nyerang aku. Mungkin tahun itu kali yang mengambil cincin kita. Tahu? Iya. Jangan ada dompet!
Lampir? Kalian mencari cincin ini? Lampir? Kembalikan cincin itu! Cincin ini sudah menjadi milik. Kalian sudah tidak bisa lagi mengambilnya. Bapak, bajuku. Jangan dumet! Kamu pasti mencariku, Kamandanu. Iya, Ratu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentang apa itu? Naga Sukma sudah mulai menggunakan cara licik untuk menggoyangkan kekuasaan Kanjeng Putri Laksmi di Banyubiru. Permainan kotor apa lagi yang akan dilakukan? Naga Sukma dan para pasukannya menyerang Manguni dan menculik Kanjeng Kebuwinara dengan mengatasnamakan diri. Naga Sukma menculik Eyang. Gawat. Naga Sukma itu orang yang sangat berbahaya, Kamandanu. Dia bisa saja menyakiti orang-orang yang tidak dia sukai. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Eyang. Jangan, Rai. Jangan gegabah. Naga Sukma adalah orang yang sangat berbahaya. Jangan bertindak sembarangan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin membiarkan Naga Sukma menculik Eyang begitu saja. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian. Aku akan menemanimu untuk menyelamatkan Kanjeng Kebuwinara. Ayo. Tempat itu dijaga dengan ketat. Ada kemungkinan besar mereka menyekap Eyangmu di sana. Kita bagi tugas. Kamu alihkan perhatian anak buah Naga Sukma. Sementara aku akan masuk ke dalam untuk membebaskan Eyangmu. Baik, Kamandanu. Suara apa itu? Bagi lihat. Kanjeng, aku tidak kuat kemana, lelah sekali. Hamba akan memaafkan Kanjeng. Tunggu sebentar, Kanjeng. Tunggu sebentar, Kanjeng. Kang pergilah, amankan Kanjeng Tumenggung. Hati-hati, Raden. Mari, Kanjeng.
Tangkap dia. Ya. Aneh, kenapa Rati belum juga muncul menyusulku? Apa jangan-jangan Naga Sukma sudah berhasil menangkapnya? Kamandanu, ada apa? Maaf Kanjeng, hamba mohon, Kanjeng bisa bertahan sebentar. Aku tidak bisa kembali ke sana dengan kondisi Kanjeng Kebowinara yang seperti ini. Sebaiknya aku bawa dan selamatkan dulu Kanjeng Kebowinara. Baru aku pikirkan cara menolong Nari Rati. Rati, tunggu aku. Aku pasti akan kembali secepatnya untuk menolongmu. Apa kamu tidak tahu? Bagi orang yang selalu menghalangi rencanaku, dia pasti akan mati. Begitu pula yang akan aku lakukan padamu. Tapi sebelumnya, aku ingin menyentuh wajahmu. Tangkap dia! Kurang ajar! Aku pasti akan membalasmu. Aku akan menangkapmu, Mandala. Aku akan benar-benar apa ini? Buka peninggalan. Apa ini? Buka peninggalan. Kenapa Kamandanu? Kita sudah sampai di perbatasan Manguntur, Kanjeng. Bagaimana? Apa Kanjeng sudah merasa baikan? Oh, apa maksudmu? Ampun, Kanjeng. Bukannya hamba tidak mau untuk mengantarkan Kanjeng ke istana Manguntur. Tapi ada hal penting yang harus hamba lakukan. Hamba harus kembali ke tempat tadi untuk menolong teman hamba yang masih tertinggal di sana. Jadi, kalau tidak keberatan, bisakah Kanjeng pulang sendiri ke Manguntur? Kamandanu, aku sudah merasa agak enakan. Jadi jangan khawatir. Aku bisa kembali ke Manguntur seorang diri. Yang terpenting sekarang, selamatkan temanmu. Dia telah membantuku. Aku merasa berutang budi padanya. Kalau begitu,
Hamba mohon pamit. Tunggu. Kamandanu. Maaf, aku telah salah paham padamu. Tadinya aku mengira kamu adalah kawanan penculik itu. Ternyata aku salah duga. Sekali lagi maafkan aku. Oh ya, terima kasih atas segala bantuanmu. Sama-sama, Kanjeng. Rati, Kamandanu, kenapa kamu tidak menyusulku, Rati? Apa yang terjadi? Apa kamu ditangkap oleh Naga Sukma? memang benar Naga Sukma menangkapku. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Karena aku sudah berhasil meloloskan diriku. Hanya saja... Apa? Iya, Kamandanu. Tapi kamu tenang saja. Walaupun aku merasa ada sesuatu yang aneh yang sudah terjadi. Ketika Naga Sukma menangkapku, dia teriak-teriak sendiri. Itu bukan hal yang penting, Rati. Yang terpenting adalah keselamatanmu. Kamu benar. Oh iya, mana Eyangku? Kenapa dia tidak bersamamu? Tenanglah. Eyangmu sudah aman. Beliau sudah kembali ke Manguntung. Dengarkan aku, Rati. Mulai saat ini, aku mohon padamu. Jangan pernah lagi kamu menghilang dari pandanganku. Walaupun hanya sekejap. Biarkan aku menjaga dan melindungimu. Kamu mau kan? Kali ini, aku tidak akan pernah lagi melepaskanmu, Rati. Aku akan selalu bersamamu. Apa ini? Bajang,